Perkenalkan, nama saya Rizky Amelia Anggreni Dewi, NIM 19H10052. Saya dari Program Studi Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari Pak Greg, yaitu yang pertama, menurut ideologi Pancasila, bagaimana cara kita menjaga relasi dengan sesama meskipun kita berbeda sara, supaya tetap terlihat harmonis dan maju sejahtera bersama? Seperti yang kita ketahui, bahwa di Indonesia ini banyak sekali keanekaragaman. Contohnya, agama, suku, bahasa, budaya, dan masih banyak lagi keanekaragaman yang lain. Lalu, bagaimana cara kita mengatasi atau menghadapi banyaknya keanekaragaman tersebut? Yaitu dengan cara yang pertama, yaitu toleransi. Kita hidup dalam masyarakat yang sangat beragam, akan tetapi sikap toleransi tetap harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa demikian? Karena tanpa adanya sikap toleransi dalam kehidupan kita, maka persatuan dan kesatuan bangsa tidak akan pernah terwujud. Oleh karena itu, walaupun Indonesia sangat banyak sekali keberagaman, akan tetapi keberagaman tersebut diikat oleh satu ikatan, yaitu bangsa Indonesia berbineka tunggal ika. Bagaimana cara kita menghadapi keanekaragaman? Contohnya keanekaragaman agama. Yang pertama yaitu kita tidak perlu memaksakan mereka untuk memeluk agama yang sama dengan kita. Yang kedua, berikan kebebasan mereka untuk memeluk agama mereka atau keyakinan mereka sendiri. Kemudian, kita juga tidak boleh memandang rendah agama-agama yang lain. Bagaimana cara kita bersikap toleransi terhadap adanya keberagaman suku dan ras. Seperti yang kita ketahui, sangat banyak sekali suku-suku yang ada di Indonesia. Akan tetapi bagaimana cara kita menghadapinya, yaitu kita hanya perlu menghargai mereka dan bersikap baik terhadap mereka. Jadi dalam pergaulan kita tidak perlu membeda-bedakan dari mana suku dia, dari mana negara dia, dan apa jenis kulit dia. Kita tidak perlu membeda-bedakan perbedaan-perbedaan tersebut, karena justru dengan adanya perbedaan tersebut, kita harus memiliki semangat untuk mewujudkan suatu persatuan bangsa. Pertanyaan yang kedua yaitu, apa yang dimaksud dengan kapitalisme, individualisme, konsumerisme, hedonisme? Apakah Anda setuju dengan hal tersebut? Mengapa demikian? Kapitalisme adalah sistem ekonomi di mana perdagangan, industri, dan alat-alat produksi dikendalikan oleh pemilik swasta dengan tujuan yaitu memperoleh keuntungan dalam sektor pasar. Individualisme adalah sikap seseorang yang lebih mementingkan diri mereka sendiri daripada mementingkan kepentingan orang lain. Kapitalisme adalah paham yang menjadikan seseorang atau kelompok yang menjalankan proses konsumsi atau pemakaian barang-barang hasil produksi secara berlebihan atau tidak sepantasnya secara sadar dan berkelanjutan. Yaitu hedonisme. Hedonisme adalah pandangan hidup yang menganggap bahwa orang akan lebih bahagia dengan mencari kebahagiaan sebanyak mungkin dan sedapat mungkin untuk menghindari perasaan-perasaan yang menyakitkan. Bagaimana pendapat saya? Pendapat saya adalah tidak setuju. Mengapa demikian? Karena dengan adanya konsumerisme, hedonisme, individualisme, kapitalisme itu hanya mementingkan kehidupan mereka sendiri, mementingkan kepentingan mereka sendiri tanpa memikirkan orang lain. Gaya-gaya hidup mereka itu gaya-gaya hidup yang sangat boros. Mereka egois, mereka tidak mementingkan apa yang akan terjadi berikutnya, bagaimana alam akan menanggapi, bagaimana kerugian atau keuntungan untuk orang lain. Mereka tidak memikirkan hal-hal tersebut. Mengapa? Karena mereka hanya mementingkan bagaimana cara mereka bahagia, bagaimana cara mereka terpenuhi, maka bagaimana cara mereka hasrat mereka terpenuhi. Mereka tidak memikirkan apapun, mereka tidak memikirkan
apa dampak negatif mereka, itu mereka tidak memikirkan. Jadi saya tidak setuju dengan adanya kapitalisme, individualisme, konsumerisme, dan hedonisme. Yang terakhir yaitu di masa krisis ekonomi, apa saran ideologi Pancasila agar sistem kesejahteraan masyarakat membaik? Berikan contoh nyata. Upaya pemerintah dalam menghadapi krisis tersebut adalah contohnya saat pandemi saat ini, yaitu pada bidang kesehatan, pemerintah memberikan bantuan berupa peralatan dan juga rumah sakit darurat untuk mereka-mereka yang terdampak atau terkena COVID-19. Selain itu, pemerintah juga meningkatkan perluasan kartu sembako, juga menambahkan atau memperluas kartu prakerja. Selain itu, pemerintah juga memberikan bantuan tunai secara langsung. Selain pemerintah, kita sebagai makhluk sosial juga bisa membantu mereka-mereka yang terdampak COVID. Seperti contohnya, kita dapat membantu mereka dengan memberikan sembako, karena saya yakin masih banyak sekali orang-orang baik, orang-orang yang ekonominya masih di atas, yang dapat membantu mereka-mereka yang ekonominya sangat sulit.